Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Arab pra-Islam. Sebelum pembahasan, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanang Nur Fadli. Saya Atik Fadilah. Saya Eka Fitriana Sari. Langsung saja ke pembahasannya. Struktur pembahasan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kepercayaan Arab pra-Islam. Yang kedua, kondisi sosial Arab pra-Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Dan yang terakhir, kondisi politik Arab pra-Islam. Kepercayaan Arab pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam awalnya meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawakan oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah. Amir bin Lubai melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala dan dipraktekannya di Mekah dengan membuat berhala sehingga sampai 360 berhala. Di antaranya yaitu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal adalah sebagai pemimpin dari berhala tersebut. Faktor menyembah berhala atau alasan menyimpang masyarakat Mekah sebelum Islam di antaranya yaitu 1. Menggunakan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Yang kedua, kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Dan yang terakhir, ketakutan menghadapi bencana alam sehingga mencari pelindungan kepada selain Allah. Kondisi sosial Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab memiliki karakter yang baik, yaitu pemberani, memiliki fisik yang kuat, daya ingat yang tajam, menempati janji, pantang menyerah, hormat pada harga diri, teguh pendirian, dan royal dengan pemimpin. Akan tetapi, karakter baik tersebut terkikis oleh kebiasaan buruk mereka. Di antaranya 1. Meminum khamr, melakukan perjudian dan perampokan, melakukan perzinaan dan perbudakan, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan mempraktekannya riba dan amalia. Meminum khamr. Satu cara mereka meminum khamr yaitu dengan meminum bersama-sama dalam satu pertemuan sambil berjudi. Kegemaran meminum tersebut membuat moral dan akhlak manusia menjadi rusak. 2. Perjudian dan perampokan. Selain melakukan perjudian, mereka juga sering merampas barang milik hak orang lain. Dan ketiga, banyak melakukan perzinaan dan perbudakan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab suka sekali berbuat zina. Selain itu, mereka juga memperlakukannya budak dengan tidak baik, bahkan sering menyiksa, menjual, bahkan sampai membunuhnya. Pelanggaran hak hidup perempuan. Posisi perempuan pada zaman jahiliyah sangatlah direndahkan. Mereka diperlakukan perempuan sebagai barang yang hina. Bahkan kelahiran seorang anak perempuan dianggap sebagai aib yang memalukan. Sedangkan melahirkan seorang anak laki-laki merupakan kebanggaan. Oleh karenanya, tidak jarang mereka membunuh bayi-bayi perempuan. Dan yang terakhir, mempraktekkan riba dalam amaliyah. Misalnya, kita meminjam uang 1.000, kita harus mengembalikannya lebih dari 1.000, yaitu 2.000. Sehingga orang yang meminjam uang akan semakin kaya dan menyusahkan orang miskin. Serta orang Arab jahiliyah suka berhura-hura dan menghabiskan hartanya demi kepuasannya. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum masuknya Islam sangat maju karena sebagian besar mereka berniaga. Salah satunya yaitu dalam perdagangan. Dalam perdagangan, mereka menjual kain sutra, kemenyan, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Selain dalam pertanian, mayoritas mereka memiliki perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah.
Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau Mekah. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Yang kedua yaitu pertanian. Dalam pertanian, bangsa Arab itu menjual sayuran dan buah-buahan. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan mereka pada pertanian, seperti menanam sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga yaitu peternakan. Hewan yang diternak oleh bangsa Arab sebelum Islam yaitu domba dan unta, diambil susu, daging, dan kulit. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian dalam bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging, susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dan kemenyan dari bulu domba tersebut. Jika telah terpenuhi kebutuhan mereka, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka dilihat dari banyaknya hewan yang telah dimiliki atau yang diternak. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah menjadi pusat sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kondisi politik Arab pra-Islam. Langsung saja ke pembahasannya. Sebelum Islam datang, bangsa Arab itu dipengaruhi oleh 3 kekuasaan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia, dan dinasti Himyar yang berkuasa di Arab di bagian selatan. Berdasarkan batas teritorial, masyarakat Arab dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, ada penduduk kota, yakni menetap atau yang disebut juga dengan Al-Madara, seperti Makkah dan juga Madinah. Bagian kedua ada penduduk nomaden, yakni penduduk yang berpindah-pindah. Penduduk pendalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain karena mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap. Lanjut, kondisi politik Jazirah Arab dipengaruhi oleh 2 hal. Pertama, itu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua, itu persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Bahasa Arab sendiri itu terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap sukunya, sehingga tak jarang terjadi peperangan antar suku. Salah satunya adalah Perang Fujar, atau Perang Saudara. Di antaranya, yang pertama itu ada perang antar suku Kina'ah dan Hawazan, Quraisy dan Hawazan, serta Kina'ah dan Hawazan lagi. Peperangan Fujar ini terjadi 15 tahun sebelum Rasulullah diutus. Lanjut. Nah, di sini selain itu di Jazirah Arab terdapat kerajaan yang pernah ada, di antaranya yaitu di sini ada 6 kerajaan ya.
Yang pertama itu ada Kerajaan Main dan Kerajaan Qotban. Kerajaan ini berdiri tahun 1200 sebelum Masehi dan 700 sebelum Masehi. Kerajaan tersebut terletak di selatan Arabia, yaitu di daerah Yaman. Kerajaan yang kedua ada Kerajaan Saba pada abad 955 sebelum Masehi. Kerajaan ini juga berdiri di daerah Yaman, yang pada waktu itu Kerajaan Saba ini menggantikan Kerajaan Makyam. Kerajaan Saba mulai berdiri tahun 950 sebelum Masehi. Mula berdirinya merupakan satu kerajaan kecil saja, kemudian bertambah besar dan luas. Sementara itu, Kerajaan Makyam dan Qotban semakin kecil dan lemah. Akhirnya roboh dan dikuasai Kerajaan Saba. Dan Kerajaan Saba berdiri sampai tahun 115 sebelum Masehi. Lanjut, kerajaan yang ketiga ada Kerajaan Himyar. Berdiri mulai Kerajaan Saba, mulai lemah. Jadi berdirinya Kerajaan Himyar ini berdiri ketika Kerajaan Saba ini mulai lemah. Kelemahan Kerajaan Saba memberi kesempatan bagi Kerajaan Himyar untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat hingga akhirnya Kerajaan Himyar dapat menguasai Kerajaan Saba. Begitu. Dan ada kerajaan yang keempat, Kerajaan Hiroh atau Kindah. Pada abad 480 sampai 529 sebelum Masehi. Sejarah keamiran Hiroh ini mulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh Jazirah Arab, terutama untuk berniaga. Selain itu, mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu, mereka dapat dianggap sebagai penyiar ilmu pengetahuan di Jazirah Arab. Nah, untuk kerajaan yang kelima ada Kerajaan Ghassan. Nama Ghassan itu berasal dari mata air di Syam yang disebut juga dengan kata Ghassan. Kaum Ghassan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara dari Jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi dan merekalah yang memasukkan agama Masehi itu ke Jazirah Arab. Dan yang terakhir ada Hijaz. Hijaz ini berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Telah dapat menjaga kemerdekaannya. Tidak pernah negeri Hijaz dijajah. Jadi negeri Hijaz ini tidak pernah dijajah, diduduki dan diperangi negara-negara asing. Hal itu disebabkan oleh letak dan kemiskinan negerinya, sehingga tidak menimbulkan keinginan pada negara-negara lain untuk menjajahnya. Tidak jarang peperangan terjadi antara suku seperti Perang Fujar, Perang Saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Oke, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.